terjadi suatu letusan yang dahsyat. Ketinggian letusan, material letusan sampai 48 km. Bahkan suara dentumannya itu didengar sampai Australia, yang jaraknya sekian ribu kilometer ya. Dentumannya sampai sana. Bahkan ada yang mengatakan sampai India dan sebagainya. Beberapa bulan sebelum letus, peningkatan aktivitas Gunung Krakatau telah terjadi. Willem Beijerinck, seorang kontrolir Belanda yang tinggal di Ketimbang, sebuah kota kecil di selatan Sumatera, dalam jurnalnya menulis bahwa sejak bulan Mei 1883, dirinya kerap mendengar suara gemuruh keras mengerikan dan merasakan getaran yang mengganggu dari arah Gunung Krakatau. Catatan kapal Conrad yang saat itu melintasi perairan Selat Sunda dekat Gunung Krakatau juga menggambarkan kapalnya terselimuti debu dan abu yang menyesakkan. Conrad butuh waktu 5 jam untuk berjuang melewati ladang batu apung yang mengambang. Sementara seorang agen asuransi kapal berkebangsaan Inggris yang tinggal di Anyer menyebut dalam telegramnya, berminggu-minggu sebelum meletus, Krakatau sempat mengeluarkan asap, api, dan debu disertai dengan letusan-letusan dari suara bergemuruh di kejauhan. Didahului oleh sebetulnya aktivitas gempa tektonik pada bulan Mei. Nah, bulan Mei ini mulai kerasa di sekitar Jawa Barat maupun di sekitar Lampung. Ini ada laporannya dan dirasakan oleh penduduk. Gitu. Jadi laporan-laporan ini dari penduduk, karena memang kita belum punya sistem monitoring waktu itu. Jadi memang didahului oleh aktivitas gempa-gempa terasa. Setelah sempat mengalami peningkatan aktivitas, pada bulan Juni 1883, Gunung Krakatau kembali sunyi dan tak ada aktivitas vulkanis apapun yang tercatat, hanya kepulan asap putih tipis yang masih terlihat dari kawah perbuatan. Ketenangan ini berlangsung selama 8 minggu. Mendengar, merasakan adanya gempa. Semakin lama semakin banyak, dan tingkah laku hewan itu semakin tidak karuan. Itu saya tanda tangan. Memasuki bulan Agustus 1883, kepulan asap muncul dari 3 kawah Krakatau. Hal ini diketahui dari laporan Kapten Tentara Belanda H.J. Verzinar yang melakukan survei seorang diri ke Pulau Krakatau pada 11 Agustus 1883. Fase awal erupsi Krakatau dimulai pada Minggu, tanggal 26 Agustus 1883, ditandai dengan suara, gempa bumi, dan hujan abu. Ledakan raksasa Krakatau terjadi Senin 27 Agustus 1883 pada pukul 10:02, mengeluarkan material pasir, hujan abu, batu apung debu yang menutupi sinar matahari. Suara dentuman dari erupsi Krakatau juga terdengar dari jarak 4.777 km dan bisa didengar 1/8 penduduk bumi saat itu. Hal ini diketahui dari laporan resmi bulanan James Wallace, seorang kepala polisi di Pulau Rodrigues. Erupsi Krakatau juga memicu gelombang tsunami yang diperkirakan setinggi 30 meter hingga menghancurkan kota Anyer, Teluk Betung, Lampung, dan Merak. Kenaikan gelombang juga dilaporkan sampai ke beberapa kawasan di wilayah Asia, Afrika, dan bahkan Eropa. Jadi letusan utamanya sendiri terjadi pada tanggal 27 Agustus 1883. Ini merupakan letusan terbesarnya. Dan itu di dalam satu hari itu pun terjadi beberapa kali letusan. Nah, letusannya itu merupakan letusan tipenya ultraplinian. Nah, itu diperkirakan ya VEI-nya atau indeks daripada Volcano Eruption Index-nya itu sekitar 6.
Jumlah korban tewas akibat letusan Krakatau ditaksir mencapai 35.500 orang. Mayoritas korban tewas diakibatkan 2 gelombang besar tsunami yang meningkat bersamaan dengan erupsi Krakatau. Tak lama setelah letusan Krakatau, sebuah desa di Sumatera dilaporkan terbakar karena terdampak hujan batu apung panas. Erupsi Krakatau yang digambarkan sejumlah saksi seperti sebuah kiamat ini mengakibatkan hancurnya gunung 2 puncak sebelah utara yang dikenal dengan Puncak Danan dan Perbuatan. Bencana ini tak hanya mengejutkan pemerintah kolonial Belanda, tetapi menjadi perbincangan di seluruh dunia karena kedahsyatannya. Ya, jadi untuk rujukan tentang Gunung Krakatau di Serat Pustaka Raja Purwo ini merujuk pada nama Gunung Batuworo disebutnya di dalam teks.